Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'innya, serta kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pidato mengenai pentingnya pendidikan karakter. Seperti yang kita ketahui, karakter merupakan cerminan kepribadian secara utuh dari seseorang yang mencakup mentalitas, sikap, dan perilaku. Pembelajaran tentang tata krama, sopan santun, dan adat istiadat membuat seseorang disebut memiliki kepribadian baik maupun sebaliknya. Dengan demikian, pendidikan karakter sangatlah penting karena dapat membantu anak dan para remaja memiliki sifat yang jujur, bertanggung jawab, berpendirian, berwawasan luas, kreatif, dan sebagainya. Hadirin yang saya hormati, kita tahu bahwa di era globalisasi yang serba canggih ini banyak menimbulkan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Arus globalisasi yang selalu berkaitan dengan masuknya budaya-budaya asing dapat mempengaruhi karakter anak. Terlebih lagi pengaruh budaya-budaya asing yang mengarah ke arah yang negatif. Maka dari itu, kita harus bisa menyaring budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya dan karakter bangsa kita. Pendidikan karakter dapat dilakukan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Peran keluarga dalam membentuk karakter seorang anak sangatlah penting karena keluarga adalah lingkungan terdekatnya. Peran keluarga dalam membentuk karakter dapat dilakukan dengan mengajarkan anak untuk memilih dan mengambil keputusan, lalu memberitahu mana yang baik dan mana yang buruk, dan masih banyak lagi. Sedangkan peran lingkungan sekolah yaitu untuk menanamkan dan mengembangkan karakter-karakter baik seperti kerjasama, jujur, bertoleransi, berkeragaman, berjiwa kepemimpinan, saling menghargai, dan masih banyak lagi. Dengan demikian, harapan dari pendidikan karakter yang diajarkan sejak dini yaitu agar para anak dan para remaja memiliki kepribadian yang berkarakter baik di masa yang akan datang. Mereka juga kelak dapat melaksanakan dengan baik nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan baik dan melahirkan kehidupan yang sejahtera. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa waktu telah berakhir, dan demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Pisau menggores menjadi luka. Rasanya sakit, amatlah pedih. Cukup sekian dari saya. Saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam dan selamat datang kepada Bapak Camat beserta Ibu yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat kepada para Ketua RW, Ketua RT beserta tokoh masyarakat. Dan selamat datang bagi Bapak, Ibu, serta rekan-rekan semua yang telah hadir pada acara malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi, karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul bersama di sini dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kami curah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'innya, serta semoga kita selaku umatnya kelak mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Putri Muna Fauziah selaku pembawa acara yang akan memandu seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Malam yang penuh keceriaan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Pada malam hari ini kita akan melewati beberapa rangkaian acara. Di antaranya yaitu pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya sambutan-sambutan, yang kelima penyerahan hadiah bagi para pemenang lomba, yang keenam ada hiburan, dan yang terakhir ada penutupan. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Adnan. Kepada Saudara Adnan dipersilakan. Alhamdulillah, pembacaan ayat suci Al-Quran telah terlaksanakan. Semoga apa yang telah dibacakan dapat menjadi ladang pahala bagi pembacanya dan bagi kita sebagai pendengarnya. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin yang terhormat, dipersilakan untuk berdiri. Kepada hadirin yang terhormat, dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya yaitu ada sambutan dari Kang Riza selaku Ketua Panitia. Kepada Kang Riza dipersilakan. Terima kasih kepada Kang Riza yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya akan kita simak sambutan dari Bapak Sukirman selaku Kepala Kecamatan Giyonggi. Kepada Bapak Sukirman dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Sukirman telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyerahan hadiah lomba bagi para pemenang. Hadiah akan diserahkan langsung oleh Bapak Camat kita, Bapak Sukirman. Kepada para pemenang, dipersilakan untuk menaiki panggung. Alhamdulillah, selamat bagi para pemenang lomba. Semoga hadiah yang didapatkan dapat bermanfaat. Dan bagi rekan-rekan yang belum berkesempatan untuk memenangkan lomba, tetap semangat ya. Baik, hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu hiburan, di mana akan banyak sekali penampilan-penampilan yang tentunya spesial dari rekan-rekan kita semua. Untuk itu, selamat menyaksikan. Nah, itulah penampilan-penampilan yang luar biasa dari rekan-rekan kita semua. Semoga apa yang telah ditampilkan dapat menghibur hadirin yang hadir pada malam hari ini. Dan penampilan terakhir tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini.
Untuk itu, saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang telah berkenan hadir pada acara malam hari ini. Acara dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Saya juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Bumi Nusantara betapa indahnya, kekayaan alam anugerah Tuhan. 17 Agustus Hari Merdeka, lanjutkan perjuangan demi kesejahteraan. Sekali lagi kami ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu kala, di suatu negeri terdapat sebuah kerajaan yang di dalamnya tinggal seorang raja tua yang merasa sangat sedih. Ia merasa sangat sedih karena tidak memiliki seorang anak laki-laki sebagai calon penerus tahtanya. Sang raja pun akhirnya memutuskan untuk mengangkat seorang anak. Kemudian sang raja memerintahkan para pengawal di istananya untuk mengumumkan kepada para anak laki-laki yang ada di negerinya bahwa sang raja sedang mencari seorang anak laki-laki untuk menjadi anak angkatnya. Setelah pengumuman disebarluaskan, para anak laki-laki tersebut datang dan berkumpul di istana menemui sang raja. Karena banyaknya anak laki-laki yang datang, sang raja pun kebingungan. Ia bingung bagaimana caranya ia dapat menemukan seorang anak yang pantas dan tepat untuk dijadikan anak angkatnya. Sang raja pun berpikir keras. Setelah beberapa menit kemudian, sang raja pun mendapatkan ide bahwa dia akan memberikan tantangan kepada para anak laki-laki tersebut. Tantangannya yaitu siapa saja yang dapat menumbuhkan benih yang akan diberikan sang raja menjadi sebuah tanaman yang menghasilkan bunga yang cantik, maka dialah yang akan menjadi anak angkatnya. Mendengar hal tersebut, para anak laki-laki di negeri itu bersemangat untuk menanam dan merawat dengan baik benih tersebut. Termasuk seorang anak laki-laki yang bernama Yongtu. Setiap hari ia menyirami benih itu dengan air dan memberinya pupuk. Namun, setelah beberapa hari kemudian, ia merasa heran mengapa benih yang ia tanam tidak tumbuh sedikit pun. Hal tersebut membuat Yongtu menjadi sedih dan hampir putus asa. Hingga pada suatu hari, saat ia sedang menyirami benihnya itu di halaman rumahnya, datanglah seorang teman yang bernama Pakha. Pakha bertanya, "Mengapa benih yang kau tanam tidak tumbuh menjadi bunga yang cantik?" "Aku tidak tahu, padahal aku merawatnya dengan baik," jawab Yongtu. Setelah mendengar hal tersebut, Pakha malah mengejek dan memperlihatkan benih miliknya yang tumbuh menjadi bunga yang cantik. "Lihatlah benih milikku, ia tumbuh menjadi bunga yang indah dan cantik. Aku yakin akulah yang akan menjadi penerus tahta kerajaan di negeri ini," kata Pakha dengan sombong. Hari demi hari pun berganti, dan hari pemilihan calon pangeran dan anak angkat sang raja pun telah tiba. Para anak laki-laki tersebut datang dan berkumpul ke istana raja dengan memakai pakaian terbaik mereka. Tidak lupa mereka juga membawa pot yang berisi tanaman bunga yang cantik.
Sang raja pun akhirnya menghampiri para anak laki-laki tersebut. Sang raja melihat bahwa semua anak laki-laki membawa pot dengan tanaman bunga yang sangat cantik. Namun bukannya senang, ia malah merasa sedih. Kira-kira kenapa ya sang raja sedih? Padahal sebelumnya ia mengatakan bahwa siapa saja yang dapat menumbuhkan benih tersebut menjadi bunga yang cantik, maka ia akan menjadi anak angkatnya. Namun sebaliknya, sang raja malah bersedih. Kira-kira kenapa ya? Sebelum akhirnya sang raja merasa putus asa, ia menemukan seorang anak laki-laki di barisan paling belakang yang tidak lain adalah Yongtu. Yongtu membawa pot tanpa adanya tanaman bunga seperti anak laki-laki yang lainnya. Sang raja pun menghampiri Yongtu dan bertanya, "Mengapa kau membawa pot tanpa adanya tanaman bunga?" "Setiap hari aku merawatnya dengan baik, tapi benih ini tidak bertunas sedikit pun," kata Yongtu sambil menangis. Raja pun tersenyum dan berkata, "Inilah anak laki-laki yang akan menjadi anak angkatku dan menjadi seorang pangeran." Mendengar hal tersebut, semua anak laki-laki yang ada di istana kerajaan merasa kaget dan kebingungan. "Mengapa tuanku? Mengapa engkau memilih seorang anak yang membawa pot tanpa tanaman bunga? Bukankah engkau menginginkan seorang anak yang dapat menumbuhkan benih itu menjadi tanaman bunga yang cantik?" kata salah seorang anak laki-laki. "Rakyatku, benih yang telah kubagikan kepada kalian adalah benih yang telah kurebus. Jadi, tidak mungkin benih yang telah kurebus itu tumbuh menjadi tanaman," jawab sang raja. Mendengar jawaban dari sang raja, para anak laki-laki yang telah berkumpul di istana raja tersebut merasa sangat malu, karena ternyata sang raja tidak memilih seorang anak yang dapat menumbuhkan benih tersebut menjadi tanaman bunga yang cantik, tetapi sang raja memilih seorang anak yang dapat bersikap jujur. Semua anak laki-laki di negeri itu mengganti benih yang telah diberikan sang raja menjadi benih yang dapat tumbuh menjadi tanaman bunga yang cantik. Namun, Yongtu, seorang anak laki-laki yang jujur, tidak melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, sang raja pun akhirnya memilih Yongtu menjadi pangeran.